Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baron. Apa kabar? Oh, Jadi, apa eh kabar? Gue panggil Siska atau Icai ya? Icai aja nggak apa-apa kali, Ron. Oke, oke. Ya, Sip. jadi Baron ini tuh temen aku waktu SMA. Temen gak sih, Ron, kita? Nggak tahu. Nggak jelas. Nah, Baron ini sekarang kuliah di Malaysia ya, di apa? UTM kan ya? Ini lebih tepat University Technology Malaysia. Jadi dia tuh sekarang kuliah di Malaysia gitu kan. Nah, karena ada pandemi Covid, jadi kuliah dia tuh kepengaruh juga. Nah, di sini tuh aku mau wawancara Baron tentang pengaruh Covid di sana dan gimana sih aturan-aturan pemerintah Malaysia di sana gitu kan. Baron juga sempat ketahannya di Malaysia sebelum sekarang. Sekarang di Indonesia ya, Ron? Sekarang udah Sekarang di pulang. Indonesia. Hmm. Posisi sekarang di Indonesia di rumah. Nah, Hmm. sempet ketahan kan. Jadi kita mulai aja deh wawancaranya. Pertama, sok Baron kenalin dulu apa diri kamu, nama nama lengkap, jurusan, kuliah di mana gitu. Oke, halo teman-teman Icai semua. Perkenalkan, gue pakai gue aja ya, biar Iya, nggak kaku gitu santai-santai. kan. Oke. Perkenalkan nama gue Baron Gobi Ramadan Natanegara, biasa dipanggil Baron. Asal dari Karawang sebenarnya, cuman SMA kita sama di Purwakarta. Terus kuliah di University Technology Malaysia, sekarang semester 4, jurusan Software Engineering. Nah, langsung aja ya Ron, kita ke pertanyaan tentang yang berkaitan sama COVID di Malaysia gitu ya. Jadi pertanyaan yang Oke. pertama itu, lu inget gak sih pertama kali COVID masuk ke Malaysia itu kapan? Terus awalnya tuh gimana gitu? Oke, awal-awal ada case di Malaysia itu kalau nggak salah sekitar bulan Februari ya, Februari. Tapi itu belum seheboh se-booming yang ada di China dan semacamnya. Jadi masih belum ada lockdown, partial lockdown belum. Tapi kita udah mewanti-wanti bahwa keluar pakai masker dan jaga jarak dan semacamnya itu sudah diimplementasikan sejak bulan Februari kalau nggak salah. Tapi semenjak melonjak itu kalau nggak salah sekitar bulan Maret. Hmm. Nah, tepatnya tanggal 18 Maret Malaysia itu barulah lakukan lockdown gitu kalau nggak salah. Tapi untuk apa namanya aktif dari dalam aja ya boleh, tapi dari dalam keluar. Hmm, lanjut ya. Jadi tadi tuh ininya Maret gitu ya? Apa boomingnya gitu Maret? Boomingnya di Malaysia Maret, mulai Awal-awalnya Maret itu sekitar Februari Februari. Februarian. Terus itu tuh gara-gara ada yang keluar masuk gitu ya? Kurang tahu juga ya spesifiknya kayak gimana, tapi yang jelas emang case pertama itu bukan import sih sebenarnya. Case pertama emang import, Hmm. jadi dari luar negeri ke dalam. Hmm. Cuman kan ya karena ada di dalam, jadi yang di dalamnya nyebar Iya, banyak. Ya, boomingnya juga sama orang yang dalamnya gitu. ya Mm-mm. nggak bisa ditutup dari luar atau dari dalam, tapi ya ada kontribusi dari luar juga ada. Mm-mm. Terus waktu pertama kali COVID masuk nih, itu tuh tanggapan dari pemerintah Malaysia kayak gimana, Ron? Gimana ya, like I said before, kayaknya untuk awal-awal tuh kayak baru nge-encourage orang-orang itu untuk pakai masker. Mm-mm. Bulan Februari ya, bulan Februari Mm-mm. betul, pakai masker dan sama jaga jarak. Mm-mm. Dan Februari akhir kalau nggak salah, itu sekitar Februari akhir, dan itu student pun semuanya udah di-encourage pakai apa Masker. namanya, masker semua untuk datang ke kelas. Dan Hmm. kadang-kadang kebanyakan untuk beberapa yang bukan agak fanatik ya bisa dibilang, tapi yang memang menjaga dirinya dari virus, jadi dari corona itu, ya emang sampai nggak mau masuk kelas gitu, sampai udahlah. Hmm. Jadi masih masuk kelas waktu awal-awal tuh. Masih sampai bulan Maret awal tuh masih ada kelas. Oke, oke, oke. Cuman kelasnya udah mulai sepi gitu. Karena nggak ada yang masuk takut gitu. Iya, karena masuk cuma kelas 10 people kayaknya. Oke.
Terus Ron, kan di Malah ini sempet lockdown nggak sih? Malah itu sempat lockdown, ya. Eh, Sampai sekarang masih sebenarnya. sejak kapan? Terus sampai kapan itu? Sampainya sekarang, sejaknya itu 18 Maret. Oh, Nah, tapi ada beberapa perubahan di regulasi lockdown-nya. Jadi hanya beberapa negara saja yang punya case COVID-19-nya tinggi, itu benar-benar nggak boleh masuk di mm, Malaysia, termasuk Indonesia, masuk kita. oh, Jadi yang case-nya itu lebih besar daripada 150.000, nggak entah boleh. case total, entah case 150.000 orang, ya, Hmm, entah case total, entah case yang masih aktif. mm, Tapi yang jelas Indonesia termasuk di lockdown. Yang artinya kan kalau kita kan case aktifnya masih 80 ribuan kalau nggak salah. mm, Di sana 80 ribu. Mungkin yang mm, diambil adalah case keseluruhannya yang 150 ribu. mhm. Jadi kalau yang negaranya masih rendah case-nya masih boleh masuk gitu ya? Ya, masih boleh masuk. Tapi tetap wajib karantin. Walaupun boleh Karantina masuk dulu. tapi Oke. Terus Ron, daerah mana sih yang paling terdampak dulu waktu pertama kali ada COVID gitu? Terus terdampaknya tuh kayak gimana? yang paling hits dulu tuh terdampak yang jelas biasanya kayaknya central city-nya nih. Kayak Oh, kabupaten sorry, ibu kota mm, uh, ininya kan kayak pusat-pusatnya lah kayak Kuala Lumpur, mm, Selangor, mm. itu pasti yang kayak paling ke detect awal-awal tuh daerah situ. Terus dampaknya tuh gimana waktu itu ke kota itu? Ya walaupun dampaknya ya kayak yang gue bilang tadi kan sebelumnya kayak walaupun case-nya baru ada di Kuala Lumpur itu semua di encourage buat tetap pakai masker dan semacamnya Oh, walaupun gue di Johor kan walaupun gue di Johor Johor tuh sama KL lumayan jauh loh sekitar mm, 500 kilo 400 kiloan tergantung daerahnya kan. Nah tetap aja kita juga kena efeknya untuk uh, pencegahan. ada nggak sih kayak dampak-dampak ekonomi gitu ke daerah tersebut gitu kan? Kayak mungkin Nah awal sepi gitu. awal-awal tuh kayak ya lu tau kan panic buying semuanya jadi kayak Hmm, uh, setelah kayaknya sehari setelah ada pengumuman case COVID-19 itu hampir semua tuh berbarengan belanja ke supermarket dan semacamnya sampai benar-benar stok tuh bisa sampai habis kayak bahkan Indomie habis. Seingat gue Indomie habis. Karena sedia pas itu banget. emang gue juga ikut belanja dan semacamnya ke teman-teman karena kan emang takut semua tiba-tiba ditutup dan Mm, semacamnya. Ternyata mm. benar awal COVID-19 itu emang benar-benar hampir semua kios, tempat makan, sama beberapa pelayanan tuh tutup Tutup semua. benar-benar ya, market-market yang besar Oke. kayak Aeon terus kayak kalau di kita mah kayak Superindo lah Aeon. Di sini ada Hmm, nggak ya Aeon? Kayaknya nggak ada. ada deh. Kayaknya nggak ada deh. Ya, Terus Aeon terus kayak terus Ron, apa sih namanya? eh Selain lockdown, pakai masker, jaga jarak, itu kan aturan pemerintah nih. Ada nggak sih aturan-aturan pemerintah yang lainnya gitu selain itu semua gitu? aturan pemerintah yang lainnya itu ya yang pertama ya kayak masyarakat asing dari luar masuk ke dalam itu nggak boleh kecuali hanya masyarakat lokal tempatnya ya orang Malaysianya sendiri gitu itu pun Hmm. mereka harus karantina mandiri di rumah masing-masing itu masih karantina mandiri ya karena di Hmm. awal tapi di sini semakin waktunya semakin naik gitu kan COVID-19-nya jadi semuanya di encourage setiap yang masuk ke Malaysia itu wajib mandatory quarantine sekitar 2 weeks ya harus 2 weeks dan di karantinanya di hotel yang Hmm. sediakan. Oh, Sekarang tuh hotel di Malaysia sekarang bisa dialihfungsikan menjadi tempat karantina. oh jadi karantinanya tuh disediain lah ya sama pemerintahnya gitu. Hmm. Hmm. Dan Keren itu ya. hotelnya bintang 4 kalau nggak salah. Jadi Keren, karantinanya bintang 4 ke atas. keren gitu ya. Dan biayanya tinggi juga. Aduh, 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 aduh. Terus Ran, Parah. itu ya dari kebijakan-kebijakan yang ada nih sampai sekarang, dari awal COVID masuk sampai sekarang, ada nggak sih perubahan yang beda gitu? Kayak perubahan aturan yang dari awal sampai sekarang tuh ada perubahan apa aja sih?
Perubahan yang pertama kan kayak sebenarnya keluar masuk, bukan keluar, masuk nggak boleh, tetap masuk ke Malaysia itu sebelumnya nggak boleh. Cuman kalau keluar masih tetap boleh, sampai sekarang pun dari Malaysia keluar tuh masih boleh, asalkan negara tujuan yang bakalan kita tujuinya juga apa namanya, tidak ada peraturan COVID dan semacamnya, gitu kan. Masalahnya kan semua negara sekarang sudah menerapkan peraturan keluar masuk itu kan. Jadi harus ada consideration di sana. Tapi untuk kayak sekarang tuh perbedaan yang benar-benar signifikan menurut gua kayak dulu kan untuk untuk masuk ke Malaysia tuh benar-benar nggak boleh, totally block untuk foreigners. Tapi sekarang sudah diperbolehkan. Karena kan bayangkan kalau misalnya memang kita tetap di prevent untuk foreigners untuk masuk ke Malaysia, ekonominya nggak besar dong, ya kan? Sekarang itu diusahakan untuk tetap besar, caranya gimana? Ya itu tadi yang gue katakan sebelumnya. Jadi apa memperbolehkan foreigners asalkan negara tujuannya negara asalnya itu case-nya tidak lebih dari 150.000. Tetap untuk Oke. Terus Ron, menurut lo orang-orang Malaysia ini patuh aturan nggak sih, kayak pakai masker, jaga jarak tuh mereka patuh nggak? Nah, itu dia. Mungkin ini yang bisa gue bilang kontras dengan Indonesia ya. Di sana menurut gua sendiri untuk pas masih di sana beberapa hari pun itu benar-benar patuh. Bayangkan aja, setahu gua banyak deh kan yang viral video di Malaysia tentang kayak mereka itu sampai pakai drone buat nge-prevent orang-orang untuk keluar dari rumah. Untuk awal-awal kalau nggak salah ya. Jadi deteksi gitu. Jadi benar-benar sampai dimarahin kalau misalnya ada yang lagi di luar rumah, lagi cuma buat ngobrol, nongki. Itu nggak ada. Di Malaysia itu emang kita tuh kayak semuanya di-encourage-kan untuk tidak makan di tempatnya, walaupun kios tempat makan buka, tapi harus take away. Nggak ada yang namanya nggak ada. Beda banget sama Indonesia ya. Ya masih kayak kafe masih nongkrong aja. Kalau di sana tuh benar-benar antri. Duduk tuh cuma buat nunggu dipanggil. Itu aja. Tapi makanan take away gitu, nggak boleh sama sekali makan di situ. Beda banget sama Indonesia. Boleh deh. Sekarang kayaknya udah boleh atau belum, tapi kayaknya kurang tahu juga ya kalau sekarang, karena temanku sih pakai informasinya sempat boleh, cuman nggak tahu karena sekarang COVID-19-nya naik lagi, mungkin di lagi. Jadi Malaysia tuh sempat turun gitu ya? Sempat turun, sekarang udah gelombang 3, kalau 1 gelombang 2 gitu. Sekarang tuh yang terbarunya berapa tuh? Kasusnya yang terbaru tuh berapa ya sekarang? Bentar ya, ini dicek langsung. 80.309 itu jumlah case keseluruhan, yang aktifnya 12.734. Ya. Terus per hari sekitar 500-an naiknya, makanya lagi tinggi-tingginya. Terus Ron, kan lu katanya tadi beda ya, di Malaysia pada patuh, terus sekarang di Indonesia tuh ya banyak yang nggak patuh gitu. Tanggapan lu buat orang-orang yang nggak patuh aturan ini gimana sih Ron? Lihatnya tuh kayak dari sudut pandang lu tuh gimana gitu? Masih gini ya, jadi nggak menutup kemungkinan kan orang agak extrovert. Jadi memang kadang-kadang juga gue memang kayak sekitar sebulan sekali ataupun ya sebulan sekali lah untuk kayak nongkrong bareng. Tapi gue selalu emang pakai masker dan semacamnya. Walaupun emang itu tetap resiko, tapi harus tetap kayak gitu. Nah, sedangkan di Indonesia ini kayak most of people di sini masih, ya gue aja kayak masih prefer gitu untuk pakai masker, jaga jarak dan semacamnya. Tapi kayak orang lain nggak melakukan itu. Jadi bisa dibilang kayak hopeless sendiri gitu. Bener. Kenapa sih kayak ya kan kayak hopeless sendiri dan sebagainya. Mungkin itu sih yang kayak paling terasa di diri gua. Soalnya kan kalau misalnya gua minta opini ya memang teman-teman gua kan banyak, ada juga yang di Singapura, ada juga yang di Malaysia, ada juga yang sekarang di Amerika dan semacamnya gitu kan. Karena gua ikut involved di PPI-nya juga. Gue minta komparasi nih kayak gimana sih sebenarnya COVID-19 di sana tuh, dan memang jadi different. Maksudnya behaviornya kita udah bisa dibilang kurang lah ya untuk kesadarannya kayak semacam kayak gitu. Iya sih, gue juga sering lah lihat orang-orang masih malas pakai masker gitu mah. Kayak ujung-ujungnya kayak ya udahlah ya nunggu vaksin aja. Bener. Iya. Udahlah nunggu vaksin aja.
Iya, tapi Ini belum loh. tentu vaksinnya segera keluar gitu. Tapi gimana? Kayak udah bingung banget gitu. Oke, lanjut ya, Ron. Eh, Pas lu lihat di Malaysia nih, menurut lu layanan kesehatan di Malaysia nih memadai nggak sih buat menangani kasus-kasus COVID di sana? Menurut gue ya untuk sebenarnya gue nggak tahu ini, soalnya gue juga sendiri belum pernah belum pernah ngeliat secara belum pernah ngeliat secara langsung gimana ditanganinya gitu bahkan COVID-19. Cuman setahu gue sih aman-aman aja, maksudnya nggak sampai semua, karena gini, perbandingannya adalah penduduk di sana 36 juta dengan luas total wilayah yang seperti itu gitu loh, Mm-mm. maksudnya lumayan luas Mm-mm. dan rumah sakitnya juga lumayan banyak, Mm-mm. artinya resource sama ada yang dirawat atau rumah sakit dan semacamnya mungkin lebih mampu, lebih sebanding gitu loh dengan Mm-mm. yang ada. Beda kan, nggak bisa dikomparasi dengan Indonesia yang penduduknya juga 260 juta lebih, terus ke negara kepulauan besar, jadi bisa dibilang Nggak merata gitu ya? ya lebih merata. Kalau misalnya di Indonesia ya nggak merata, tapi kalau di Malaysia lebih merata karena human resource-nya ini. Oke. Tambah lagi eh, apa namanya, penduduknya juga nggak terlalu membeludak. Oke, lanjut ya, Ron. Lu kan sempet ke lockdown kan di Malaysia, ya nggak sih? Kayak sebelum lu pulang ke Indonesia sempet ke lockdown nggak? Kalau gue pribadi enggak, karena H-1 sebelum Oh, pemberlakuan oh dan gue langsung. langsung pesawat balik. Tapi pas lu balik itu kayak dites-tes gitu dulu nggak sih? Kayak ada Nah, itu dia. rapid gitu-gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada Itu ya langsung, gua akan. Hmm. langsung Jadi aja pada gitu. saat itu kalau nggak salah di Indonesia case-nya baru kelihatan. Itu Oke, kan atau oh. udah mulai Iya iya bener-bener. Kayaknya waktu Februari atau Maret gitu lu masih dikit sih ya. Jadi pas lu ya, ke Indonesia tuh dibebasin aja gitu, nggak ada cuman something. ini kartu kuning gitu. Biasanya kartu kuning yang kayak buat press tracking. Jadi kalau misalnya Hmm, apakah Anda pernah masuk ke negara yang COVID-19 dengan India atau macamnya, ada lah. oke. Rasa kayak gitu aja, tapi cuma disobek, kumpulin gitu bagian yang kemudian dikip sama kita, abis itu udah. Itu kartunya dapat dari mana? Itu emang dikasih sama maskapai, semua maskapai dikasih. Oh, dikasih waktu itu. Jadi lu beruntung ya nggak sempet ke lockdown gitu. Bisa dibilang, tapi sebenarnya kan kalau di lockdown pun tetap masih boleh keluar dari Tapi Malaysia. dites dulu kan pasti. Ya, ya. Hmm. Lebih ketat imigrasinya, Mm, lebih mm, tepatnya. mm, mm, mm. Lebih ketat Oke. imigrasi. Terus ya Ron, apa namanya? Kita kan dari tadi ngomongin pengaruh-pengaruh ke masyarakat di sana gitu sama mungkin pengaruh di Indonesia juga. Nah sekarang tuh gue mau nanya nih pengaruh ke pribadi lu sendiri. Sekarang kan lu kuliah online ya, apa terus lu pulang nih ke Indonesia. Nah pengaruhnya Nah, buat diri lu sendiri gimana gitu si COVID di Malaysia ini ke diri lu? kalau gue pribadi ya, kadang gue kan gue nggak tahu ya bisa dibilang aktivis atau enggak, tapi gue bilang gue kan aktif di PPI, kampus tahun sebelumnya. oke. Ya, PPI kampus. PPI, just for your information, Iya PPI Perhimpunan apa? Pelajar Indonesia. Jadi kayak setingkat BEM, BEM Hmm, kampus. Karena kan nggak ada UKM di bawah PPI kan, oke. dari bilang BEM itu. Nah, PPI UTM ini gue pas itu involved di tahun, pokoknya sekitar 6 bulan, dari tahun awal 2020 sampai kemarin baru demisioner. Hmm. Jadi yang biasanya kita rapat-rapat, yang biasanya kuliah, habis kuliah itu kan biasanya malamnya rapat, baru Mhm, semacamnya. mhm. Jadi alokasinya itu sekarang karena semuanya online, jadi semua natap laptop yang jelas. Udah jelas lah, udah jelas kita udah pusing sama kuliah, artinya dulu face to face yang tidak harus menatap laptop, walaupun gua jurusan software engineering, tapi kan biasanya dengar, melihat, ada visualisasinya, Mhm. semakin gampang untuk dimengerti. Walaupun ngelihat visualisasi, tapi dalam bentuk laptop, dalam bentuk video, dalam bentuk video. Dan itu menurut gua lebih stressful. Kenapa? Efeknya ini pusing kadang-kadang. Efeknya pusing. Mhm. Tapi gitu kan, harus dalam. Dan apalagi kalau misalnya kita nggak paham akan materinya dan semacamnya, harus nonton ulang lagi videonya atau nggak cari resource yang lain di Yang YouTube. lain, Itu heeh. makan waktu. Itu makan waktu.
lebih ke stres sih ya kayaknya gara-gara si COVID ini tuh. Stres Karena kuliah online-nya menurut gua gitu. awal-awal ya menurut gua awal-awal ya. Tapi kesini-sini kan emang udah well adapted. Oke. Setelah well adapted ini masalahannya bukan stres lagi, tapi alokasi waktu gitu. Jadi Hmm, ada prinsip antara periode sebelumnya sekarang. Informatika yang sekarang ini lebih ke alokasi waktu karena gue involved di PPI Dunia yang lebih sibuk lagi. oh benar-benar. Projectnya di se-Indonesia gitu kan, lebih ke se-Indonesia. Mm-mm. Dan gue juga sekarang lagi ngambil SKS-nya 20. Jadi lumayan tinggi. Padet ya. Biasanya di Malaysia itu 18 atau enggak maksimal 18. Gue sekarang lagi ngambil 20 SKS. Oke. Jadi Oke, lebih Ron. Mm-mm. Oke. Jadi ya segitu sih pertanyaan dari gue tentang si aturan-aturan di Malaysia dan gimana dampak COVID di Malaysia gitu kan. Jadi kayak tadi itu kan Baron sempet bilang kalau di Malaysia ini aturan-aturannya cukup beda ya Ron sama di Indonesia mah ya. Kayak ada lockdown awal lockdown total, terus lama-lama lockdownnya dibatasi dengan boleh keluar masuk dengan syarat tertentu gitu. Dan di sana tuh katanya kata Baron ini orang-orangnya tuh lebih patuh aturan ya daripada di kita gitu sayangnya ya gitu sih. Nah sekian Baron, makasih udah mau diwawancara, sehat-sehat, bahagia selalu, semangat kuliah online. oke. Thank you, Cicai. Ya makasih ya Ron, assalamualaikum. Oke. Salam.